Hola, ¿cómo está? Jadi di sini saya Nabil Prasetyobanto akan mengerjakan tugas remedial kimia dari Bunita. So, let's check it out. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sel volta. Di sini kita sudah disajikan tentang 3 soal, yaitu menentukan katoda, anoda, potensial sel, reaksi sel, notasi sel, dan aliran sel, serta penentuan reaksinya, apakah itu berlangsung secara spontan atau tidak spontan. Nah, ayo kita lanjut ke video berikutnya. Jadi, langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah kita dengan menentukan katoda dan anoda dari persamaan reaksi yang sudah ada. Kemudian, kita perhatikan untuk potensial sel masing-masing reaksi. Untuk menentukan katoda, bisa kita lihat reaksi mana yang memiliki potensial sel-sel paling besar. Sedangkan untuk menentukan anoda, kita bisa lihat dari reaksi yang memiliki potensial sel terkecil. Nah, dari soal ini dapat kita lihat bahwa persamaan reaksi ion Ag memiliki potensial sel lebih besar daripada persamaan reaksi ion Pb, sehingga dapat disimpulkan bahwa katodanya adalah Ag dan anodanya adalah Pb. Kemudian, setelah kita menentukan anoda dan katodanya, selanjutnya kita akan menentukan potensial sel dari kedua reaksi tersebut. Nah, untuk menentukan potensial selnya, kita membutuhkan nilai dari potensial sel masing-masing persamaan reaksi ion yang nantinya potensial sel katoda akan kita kurangi dengan potensial sel anoda. Teman-teman bisa lihat pada video di atas. Nah, dari video di atas dapat disimpulkan bahwa nilai potensial sel dari kedua persamaan reaksi tersebut adalah plus 1,1 volt. Setelah mendapatkan nilai dari potensial sel dari kedua reaksi tersebut, maka selanjutnya kita akan mencari reaksi sel. Untuk mencari reaksi sel dapat dilakukan dengan menulis reaksi sel katoda beserta nilai potensial selnya, dan dilanjutkan dengan menuliskan persamaan reaksi anoda di bawahnya. Namun, agar kedua persamaan bisa disederhanakan dan agar nilai potensial selnya sama dengan nilai potensial yang sudah kita hitung tadi, maka untuk persamaan reaksi ion anoda akan ditulis secara terbalik seperti pada video berikut ini. Jika kedua persamaan sudah ditulis, maka selanjutnya kita perhatikan jumlah elektron masing-masing persamaan reaksi. Pastikan jumlah elektron pada persamaan reaksi katoda dan anoda memiliki nilai yang sama. Namun, pada soal kali ini dapat terlihat bahwa kedua pasangan reaksi memiliki jumlah elektron yang berbeda, sehingga untuk menyamakan jumlah elektronnya, maka untuk persamaan reaksi katoda akan kita kalikan 2. Kemudian, jika sudah dikalikan, maka dapat langsung kita sederhanakan. Untuk melaksanakannya, dapat kita lakukan dengan mencoret pada ion atau elektron yang memiliki jumlah yang sama dan unsur yang sama juga. Jika pada soal dapat kita lihat bahwa jumlah elektron dari masing-masing persamaan reaksi memiliki jumlah yang sama, sehingga dapat kita sederhanakan atau kita coret seperti pada video berikut. Jika tidak ada lagi ion yang dapat disederhanakan, maka langsung saja kita tulis persamaan reaksinya. Untuk menulis persamaan reaksi, kita mulai dari yang paling atas, kemudian lanjutkan dengan yang di bawahnya, dan kita lanjutkan lagi untuk menuliskan hasil dari reaksi. Untuk menulis hasil dari reaksi ini juga dimulai dari atas. Terakhir, tidak lupa juga kita menuliskan
nilai dari potensial selnya. Pastikan nilai potensial sel pada reaksi sel sama dengan yang sudah kita hitung tadi, yaitu plus 1,1 volt. Selanjutnya, kita akan menentukan notasi sel. Untuk menentukan notasi sel, dapat kita lakukan dengan membuat pola terlebih dahulu. Untuk polanya, dapat teman-teman lihat pada video. Pola penulisannya akan kita mulai dengan menuliskan anoda, kemudian dilanjutkan dengan ion dari anoda, modern ion dari katoda, dan menuliskan katoda. Jika selesai menentukan notasi sel, maka selanjutnya kita akan menentukan aliran sel. Untuk menentukan aliran sel, dapat dikerjakan menggunakan pola anoda, menghasilkan katoda, sehingga dari pola tersebut didapatkannya aliran selnya, yaitu Pb, menghasilkan Ag. Nah, sekarang kita sudah di penghujung pembahasan, yang dimana kita akan menentukan apakah reaksi dari persamaan-persamaan tadi itu merupakan reaksi yang berlangsung secara spontan atau tidak spontan. Untuk menentukannya, dapat kita lihat kembali nilai hasil dari potensial sel kedua reaksi. Jika kita lihat kedua sel tersebut menghasilkan potensial sel berjumlah plus 1,1 volt, sehingga dapat kita simpulkan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi yang berlangsung secara spontan, karena jumlah potensial selnya lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, berikut kedua soal tentang sel volta yang akan saya tulis. Kalian bisa menyaksikannya dengan simak.
Nah, begitu ya video dari saya, Nabil Prastiwanto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Ciao.